Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Scholarship Hunter. Kali ini memberikan informasi terkait keberangkatan student ke Jepang. Berdasarkan informasi dari pemerintah Jepang bahwa per tanggal 1 Oktober semua mahasiswa internasional bisa masuk ke Jepang. Kemudian kita lihat di situs Kedubes Jepang di Indonesia bahwa proses entry student ke Jepang khusus untuk pemegang Certificate of Eligibility atau COE ini sudah bisa dilakukan. Kemudian bagaimana selengkapnya proses entry ke Jepang untuk student pemegang COE? Mari kita simak selengkapnya di Scholarship Hunter. Yang pertama, ketika di Indonesia, pastikan Anda telah memperoleh COE atau Certificate of Eligibility. Ini contoh Certificate of Eligibility. Jadi COE ini diperoleh oleh student yang telah memperoleh beasiswa biasanya dari pemerintah Jepang, khususnya Ministry of Justice. Jadi semua mahasiswa termasuk mahasiswa internasional di Indonesia akan memperoleh COE dari imigrasi, ya, pihak imigrasi Jepang di bawah Ministry of Justice, ya. Jadi pastikan Anda telah memiliki COE. Kemudian yang kedua, syarat terbaru khusus pada masa pandemi ini yaitu Anda harus memiliki resident track atau written pledge. Jadi caranya adalah Anda apply resident track atau written pledge kepada perusahaan atau universitas atau yang mengundang Anda, disebut kalau dalam istilah di Kedubes Jepang ini invitee. Ya, jadi untuk student ini biasanya adalah universitas, jadi Anda apply. Biasanya Anda akan memperoleh email atau pemberitahuan dari universitas untuk sudah memulai atau bisa tidaknya apply resident track atau written pledge. Bagaimana bentuknya? Pada umumnya seperti ini, ya. Jadi tulisannya tulisan bahasa Jepang, kanji, katakana, hiragana, dan sebagainya. Nanti ini adalah memuat perjanjian Anda ketika Anda masuk itu Anda akan melakukan apa saja. Kemudian setelah Anda memperoleh resident track atau written pledge, Anda harus apply visa, ya. Ini bentuk umum visa Jepang seperti ini. Bagaimana Anda memperoleh visa? Berdasarkan situs dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, khusus pemegang COE, Anda yang pertama harus melampirkan formulir aplikasi visa yang ditempel oleh pasfoto. Pasfotonya 4x4 ya. Ini Anda bisa unduh di halaman Kedutaan Besar Jepang formulir aplikasi visanya. Kemudian juga Anda harus menyertakan paspor, Certificate of Eligibility atau COE, dan surat perjanjian atau written pledge atau resident track yang tadi disebutkan di angka 2. Selanjutnya yang keempat adalah karena Anda harus melakukan karantina atau self-isolation di Jepang bagi Anda yang posisinya tidak berada di entry point, misalnya Anda di prefecture yang jauh, misalnya Tohoku atau Hokkaido, karena entry point adalah di Tokyo, di Narita atau di Haneda atau di Osaka, maka Anda harus memesan hotel atau penginapan dan akomodasinya.
Jadi sekali lagi, jika Anda universitas kuliahnya di Jepang, di Tokyo atau sekitaran Tokyo, Anda bisa langsung kepada universitas tujuan. Jadi apartemen atau misalnya penginapan dan sebagainya langsung kepada daerah tujuan. Tetapi jika Tokyo ini hanya entry point atau tempat Anda singgah, kemudian Anda harus melanjutkan perjalanan ke tempat universitas Anda, maka Anda harus melakukan karantina di sekitaran Tokyo. Dan hotel, penginapan, dan akomodasi itu ada yang bisa diatur oleh universitasnya, ada juga bisa diatur oleh kita sendiri, tergantung bagaimana universitas memperlakukan Anda. Ingat, yang perlu Anda pesan adalah hotel penginapannya dan akomodasinya. Jadi karena aturan bahwa tidak boleh menggunakan kendaraan umum, maka Anda harus memesan, atau misalnya Anda memiliki teman di Jepang atau keluarga di Jepang, Anda bisa dijemput melalui kendaraan pribadi. Setelah itu, ada yang mensyaratkan bahwa Anda harus memiliki asuransi yang mengcover medical expense atau misalnya biaya-biaya medis pada saat karantina. Nah, Anda bisa memilih asuransi-asuransi, baik asuransi yang ada di Jepang atau asuransi yang ada di Indonesia, yang pada intinya adalah mengcover minimal 21 hari sejak Anda datang ke Jepang sampai selesai karantina, kemudian juga mengcover medical expense atau biaya-biaya medis. Ini boleh lokal, boleh international insurance, tapi kalau misalnya lokal, misalnya Prudential atau misalnya AXA, ini harus mengcover medical expense dan bisa diklaim di luar negeri atau di internasional, di daerah tujuan, yaitu di Jepang. Selanjutnya adalah setelah selesai semuanya, Anda harus membeli tiket pesawat. Ini tergantung universitasnya atau sponsor beasiswanya, siapa yang akan membeli. Biasanya sponsor beasiswa atau universitas akan membelikan, tetapi nanti kita ditanya tanggal berapa kita akan berangkat. Kemudian yang terakhir di Indonesia ini adalah wajib tes PCR atau swab COVID-19 dengan format yang telah ditentukan dari pemerintah Jepang dan dilakukan 72 jam sebelum keberangkatan. Nah, ini format yang biasanya diminta oleh pemerintah Jepang. Ini berdasarkan sumber dari Kedubes. Jadi Anda jika ingin melakukan PCR, pastikan bahwa rumah sakit bisa menyediakan format seperti ini, atau mau menandatangani, mau mengisi format yang ditentukan oleh pemerintah Jepang. Kemudian yang perlu digarisbawahi lagi adalah waktu tes Anda ini minimal 72 jam sebelum keberangkatan, tidak boleh lebih. Nah, kemudian bagaimana jika Anda sudah sampai di Jepang? Proses-proses apa aja yang dilakukan di sana? Yang pertama adalah tentunya arrival di entry point atau di pertama Anda datang, yaitu sampai dengan saat ini masih 3 kota tujuan, yaitu Tokyonya Narita dan Haneda, kemudian juga di Osaka. Rencananya pemerintah Jepang akan memperluas entry point, tapi sampai dengan saat ini di awal bulan November ini entry point masih di Tokyo, Haneda, dan Narita dan Osaka. Kemudian apa yang dilakukan di entry point? Yang pertama adalah immigration procedure. Jadi Anda akan diminta mengisi form imigrasi yang telah disediakan oleh pemerintah Jepang. Kemudian yang ketiga adalah tes COVID ya. Walaupun Anda sudah memiliki sertifikat dan dinyatakan positif dalam sertifikat tersebut, maka di entry point Anda akan melakukan tes swab juga, tetapi tidak melakukan
swab seperti PCR yang Indonesia melalui hidung atau melalui mulut ya. Ini lebih mudah, yaitu melalui saliva atau ludah. Jadi teman-teman yang merasa sakit ketika dites PCR di Indonesia lewat hidung atau lewat mulut, di Jepang ini menggunakan ludah ya. Jadi sangat ringan, nih hanya ludah saja. Dan pastikan juga bahwa tes COVID-19 di Indonesia itu positif, dan di sini juga di Indonesia itu negatif, dan di Jepang juga pastikan bahwa tes COVID-nya harus negatif. Kemudian sambil menunggu hasil tes, Anda akan disuruh antri ya untuk melakukan checking keperluan karantina, misalnya format-format yang diisi tadi sebelum melakukan tes saliva, memastikan bahwa apakah benar yang menjemput itu siapa, misalnya menggunakan kendaraan apa dan sebagainya, nanti semuanya dicek. Setelah melakukan checking, kemudian Anda disuruh menunggu sampai dengan adanya pengumuman hasil tes COVID-19. Jadi kalau pengalaman saya ini 3-4 jam baru selesai ya, karena mungkin masih banyak sekali warga internasional yang masuk ke Jepang, maka menunggunya ini sampai dengan 3-4 jam. Kemudian setelah ditunjukkan hasilnya, jika negatif maka Anda akan disuruh melakukan proses imigrasi tahap akhir, yaitu fingerprint, foto, memperoleh resident card, kemudian ambil bagasi. Dan jika hasil tesnya adalah positif, maka Anda akan melalui prosedur yang lain, yaitu dibawa ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan COVID ya. Jadi pastikan Anda sehat supaya datang ke Jepang tidak repot untuk melakukan pengobatan COVID ya. Jadi jika Anda dinyatakan negatif, maka melakukan imigrasi tahap akhir, yaitu fingerprint, foto, resident card, dan ambil bagasi. Kemudian setelah itu Anda diminta menuju ke hotel atau penginapan atau ke tempat tujuan Anda jika di sekitaran Tokyo, atau bisa ditempuh dengan kendaraan pribadi untuk melakukan karantina selama 14 hari. Dan pemerintah Jepang juga akan memastikan bahwa setiap hari Anda akan diukur suhunya. Kemudian juga beberapa universitas akan memeriksa Anda bagaimana kondisi Anda setiap hari. Jadi Anda benar-benar dipantau selama 14 hari ini, dan Anda juga akan melaporkan kondisi kesehatan Anda baik melalui website atau media-media lainnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Persiapkan seluruhnya dengan sebaik-baiknya, jangan sampai ada yang ketinggalan atau terlewat. Demikian diinfokan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.